Mantan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon minta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mundur sebagai tanggung jawab setelah Sekjen Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan oleh KPK. Membela mantan Presiden Jokowi, Effendi membantah ada politisasi kasus hukum Hasto di KPK. Kata Effendi, justru Jokowi selagi menjabat membantu Hasto terkait persoalan hukum di KPK. Tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Dia meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Politisi PDI Perjuangan Guntur Romli merespons pernyataan Effendi Simbolon sebagai hal yang tidak etis karena sudah dipecat dari PDI Perjuangan. Guntur meyakini pernyataan Effendi meminta Megawati mundur tak lepas dari pertemuannya dengan mantan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Kata Guntur, pernyataan itu membenarkan ada skenario pihak tertentu untuk mengacak-acak PDI Perjuangan. Apalagi meminta Ibu Megawati Soekarno Putri mundur dari Ketua Umum yang merupakan pernyataan yang kurang ajar. Yang kedua, kami menduga bahwa pernyataan Saudara Effendi Simbolon itu terkait dengan pertemuan Joko Widodo beberapa waktu lalu di Solo. Dan kami semakin yakin apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri Ketua Umum PDI Perjuangan pada tanggal 12 Desember bahwa ada yang ingin mengaut-aut, ada yang ingin mengacak-ngacak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dosen Hukum Tata Negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas, Ferry Amsari berpandangan pernyataan Effendi Simbolon justru mengungkap dugaan perintangan penyidikan kasus Hasto oleh Jokowi. Menurut Ferry, perintangan penyidikan oleh Hasto maupun Jokowi seharusnya sama-sama diproses oleh KPK. Saya mau kaitkan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon barusan yang mengatakan bahwa ada gambaran bahwa ini tidak disentuh selama Pak Jokowi. Dia secara terbuka mengatakan Pak Jokowi melakukan obstruction of justice, tindakan menghalang-halangi hukum yang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi bayangkan 4 tahun Jokowi menghalang-halangi kasus ini tidak naik, gitu ya. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang harus diproses juga. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku beberapa hari setelah pimpinan KPK yang baru dilantik. Belakangan pula KPK memeriksa mantan penyidiknya Ronald Paul Sinyal yang menyebut mantan pemimpin KPK Firly Bahuri sempat menghalangi penggeledahan kantor DPP PDIP. Tim Liputan Kompas TV. Penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan oleh KPK menggelinding jauh. Mantan politisi PDIP Effendi Simbolon meminta Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mundur sebagai tanggung jawab atas kasus hukum Hasto. Membela Jokowi yang disebutnya tak campur tangan kasus Hasto, Effendi justru bilang Jokowi yang membantu Hasto berurusan dengan hukum. Merespons, PDIP mengendus ada upaya mengacak-acak Banteng lewat kasus Hasto. Sudah ada politisi PDIP Setno Bagaskoro, Ketua Umum Jokowi Mania Immanuel Ebenezer, dan pengamat politik Adi Praitno di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Sore Mbak. Selamat sore. Selamat sore Pak Wamen. Saya mau ke Bang Noel dulu. Bang Noel, sebenarnya pernyataan dari Bung Effendi soal Pak Jokowi nih ternyata yang sebenarnya membantu Hasto. Itu betulkah sejauh yang Anda tahu? Ya setahu saya kayak Pak Jokowi nggak ngurusin begitu-gituan tuh. Yang diurusin kan waktu dia 5 tahun bekerja, 2 periode 10 tahun. Ya dia fokus pada komitmen dia bekerja untuk rakyat,
kemudian menyelesaikan PR-PR yang tertinggal, udah itu doang. Nggak mungkin lah bikin hasto. Dan saya yakin nggak terpikirkan juga. Kemudian ada problem pernyataan Pak Effendi Simbolon, kan itu pernyataan pribadi beliau, mungkin beliau punya sumber yang bisa dipercaya gitu loh, sampai pernyataan itu keluar. Tapi yang kita ketahui kayaknya Pak Jokowi nggak terlalu mau musing-musing kayak begituan deh, karena kan waktu itu banyak sekali persoalan, bukan persoalan hasto aja. Tapi kan Bung Effendi juga habis ketemu Pak Jokowi dalam waktu dekat, artinya bukan itu? Ya, saya rasa nggak ada ngebahas soal itu. Oke, kalau Mas Adi Prayitno, Anda melihatnya sebenarnya apa yang mau disampaikan oleh Bung Effendi kepada publik lewat pernyataannya ini? Ya, sebenarnya Effendi itu ingin menegaskan bahwa selama ini Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia adalah orang yang berbuat baik kepada Hasto sebagai Sekjen PDIP. Tentu dalam konteks saat itu hubungan antara Jokowi dengan Pak Hasto sebagai Sekjen PDIP tentu sedang baik-baik saja. Jadi segala apapun yang terkait dengan Pak Hasto, terkait dengan politik dan hal-hal lain, tentunya Jokowi itu berada di pihaknya Pak Hasto. Nah, repotnya memang membaca statementnya banyak orang yang selama ini cukup dekat dengan Jokowi ini agak repot, Mbak. Karena kalau kita mau jujur, wajah Jokowi ini banyak sekali hari ini. Kadang melihat Jokowi itu dari Bung Noel, kadang juga melihat wajah Jokowi itu dari Bang Effendi Simbolon, kadang juga dari Joman, kadang juga dari Projo, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang satu sama yang lain itu orang-orang yang selama ini merasa dekat dengan Jokowi saling bantah-bantahan satu sama yang lainnya. Kalau pernyataan Bung Noel itu kan ingin menegaskan ya bahwa Jokowi itu nggak ada urusan dengan yang lain, nggak ada urusan dengan partai, nggak ada urusan dengan Hasto, hanya fokus bagaimana membangun Indonesia selama 2 periode. Tapi pernyataan Effendi Simbolon itu kan memancing perseteruan yang cukup serius ya, memancing tafsir yang tidak main-main. Jangan-jangan memang selama ini persoalan Hasto yang dikaitkan dengan Harun Masihu yang mestinya itu selesai prosesnya 2020-2021 itu tidak dituntaskan dan tidak ditetapkan sebagai tersangka karena mengingat posisi Hasto saat itu sedang baik-baik saja dengan kekuasaan politik, sedang berada di internal kekuasaan, jadi seakan-akan Hasto itu tidak tersentuh oleh hukum. Ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini jangan-jangan memang Pak Hasto itu ya punya jaring pengaman yang memang tidak bisa membuat dirinya itu disangkut pautkan dengan hukum. Tapi ketika tak lagi menjadi bagian dari kekuasaan politik, kemudian terjadi konflik dengan Jokowi, maka persoalan hukum dengan Pak Hasto itu sangat mudah untuk diinvestigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira di situ Mbak konteks. Soal jaring pengaman ini kalau Mas Eno Anda melihatnya, betulkah bahwa ya ada ketika Pak Jokowi masih jadi presiden ada jaring pengaman dalam tanda kutip? Anda juga menemukan hal itu? Ya agak susah logikanya untuk sampai ke sana Mbak. Karena kalau memang ada proteksi dari super body power seperti itu, artinya kan sejak awal tidak mungkin ada kasus Harun Masiku atau kasus apapun yang menyangkut PDI Perjuangan. Faktanya ya ada-ada aja gitu. Dan waktu kami mendengar dan waktu prosesnya berjalan ya dilaksanakan saja prosesnya. Tidak ada halangan berarti di sana. Tapi yang dari kami dengar kan memang selama ini KPK ini rasa-rasanya kan selalu klaimnya adalah tidak ada intervensi, tidak ada kemudian kekuatan lain yang bisa melakukan suatu cawe-cawe. Misalnya pengakuan atau testimoni dari Pak Agus Raharjo pernah dibentak di ruangan misalnya untuk menghentikan kasus itu tidak pernah ada. Kan cerita-cerita yang muncul di publik seperti itu. Masa iya sih memang dulu itu bisa atau pernah ada kekuatan politik yang bisa kemudian menahan kasus seseorang sampai bertahun-tahun lamanya seperti yang dikatakan Pak Effendi. Masa sih seperti itu? Kalau memang ada seperti itu, berarti betapa campur baurnya sudah kita ini punya republik. Tapi kita kan sudah juga, Mas pusing juga membayangkannya. Kalau itu memang betul terjadi. Jadi ya sekali lagi yang harus ditanya saya rasa yang paling bisa menjawab itu adalah teman-teman KPK. Karena kalau begitu artinya itu akan membongkar berbagai persoalan termasuk obstruction of justice yang disampaikan oleh tadi testimoninya Pak Ferry Amsari. Itu sih kalau kami. Oke, tapi kan Mas Eno dugaannya kan muncul karena timingnya juga cukup tepat ya. Mas Hasto jadi tersangka ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat presiden. Nah, tapi tanggapan Anda terkait ini apa? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan bahas usai jeda berikut ini. Iya, Pak. Kompas Petang kami lanjutkan. Mas Eno, tadi kan soal dugaan ini muncul karena ada timing yang berdekatan sekali dengan Pak Jokowi selesai jadi presiden, kemudian Hasto ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Anda menurut PDIP sendiri artinya memang tidak ada intervensi Jokowi atau gimana sih?
Ya, saya rasa kan kita tidak hidup di ruang yang hampa politik. Artinya ada aksi-reaksi, ada dinamika yang terjadi di sana. Dan rasa-rasanya kan panggilan-panggilan hukum itu juga semakin agresif dilakukan kepada elit-elit partai, pimpinan partai kami. Itu kan ya mendekati situasi yang sebenarnya ada rangkaian politik yang cukup banyak di situ. Mulai dari pemasangan spanduk-spanduk di jalan-jalan yang mengatakan bahwa kepemimpinan PDI Perjuangan itu ilegal, lalu bagaimana kemudian narasi di medsos itu kan panggilan demi panggilan ini eskalasinya terus naik di situasi itu. Lalu tidak lepas juga misalnya dari peristiwa partai memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada 27 kader. Sehingga publik ini nggak usah orang politik, publik saja saya rasa dari percakapan di medsos di mana-mana berusaha merangkai-rangkai ini jangan-jangan ada keterkaitan satu sama lain. Nah itulah yang kemudian kami anggap kalau memang hukum ini mau ditegakkan, harapan kami ya profesional saja, memang sesuai dengan prosedur. Jangan kemudian hukum bercampur dengan politik, hukum digunakan sebagai alat untuk nabuk nyilih tangan. Apalagi di momentum krusial mendekati HUT dan Kongres Partai sudah jadi rahasia umum bahwa banyak partai mengalami tantangan semacam ini, serupa ini di Republik Indonesia pada saat mau melakukan konsolidasi internal. Ada framing yang berusaha untuk ditetapkan, dicap kepada partai-partai tertentu untuk kemudian memberikan sebuah stigma bahwa partai ini tidak baik. Nah PDI Perjuangan saya rasa malah sebenarnya enggak. Dalam sejarah ini pada saat kami secara terstruktur berusaha dikecilkan dan dilemahkan, justru semangat dan upaya-upaya itu membesarkan kami. Sampai hari ini masih banyak sekali orang-orang yang WA ke saya, WA ke semua pengurus dan kader-kader lain, malah ingin bergabung dengan PDI Perjuangan di tengah situasi ini. Jadi agak susah memang di situasi saat ini, agak blur untuk memisahkan antara logika hukum dan logika politik. Harapan kita bekerja profesional saja, kita pasti akan jalankan sesuai prosedur. Itu Mbak. Oke, kita juga sama-sama dengarkan lagi pernyataan dari Effendi Simbolon terkait dengan Jokowi yang diduga melindungi Hasto Kristianto. Ini nggak hanya sebatas seorang Hasto saya kira. Ini harus tanggung jawabannya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Ya meletakkan jabatan kan itu satria juga. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia. Setahu saya selama ini. Ya buktinya kan sampai dengan periode pengurus pimpinan KPK yang lama kan tidak pernah ada dikutak-atik. Ini kan periode yang baru. Mas Adi, yang disampaikan Effendi Simbolon kan bukan cuma ada kaitannya antara kasus Hasto dan juga Pak Jokowi, tapi juga bahkan meminta agar Ketua Umum PDIP mundur untuk sebagai bentuk tanggung jawab. Kalau Anda melihatnya maksudnya apa? Maksud dari Effendi Simbolon mengatakan ini? Ya saya kira itu adalah suara hati dari Effendi Simbolon yang selama ini mungkin dipendam bertahun-tahun di PDIP. Secara substansi memang apapun judulnya, partai sekelas PDIP harusnya memang harus segera melakukan regenerasi kepemimpinan, terutama untuk melakukan penetrasi dan penyesuaian di mana memang voting behavior dalam konteks perilaku pemilih yang sudah sangat berubah secara total. Cuman sayangnya pernyataan Effendi Simbolon ini dilakukan setelah Effendi itu dipecat oleh PDIP. Jadi sekalipun secara substansi itu sebenarnya sebagai sebuah feedback, sebagai masukan mungkin bagi PDIP, jadinya hanya dianggap sebagai angin lalu, hanya dianggap sebagai bagian dari pepesan kosong, dan yang paling penting pasti dituduh tidak lebih dari sekedar suara dari orang-orang yang selama ini memang dalam barisan sakit hati hanya karena setelah dipecat oleh PDIP. Tapi bagi saya secara substansi memang Bung Seno dan kawan-kawan di PDIP itu tentu untuk memikirkan bagaimana regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang, karena tentu tidak mudah di tengah kompetisi partai yang semakin sengit dan semakin kompetitif tentu saja, maka perlu strategi-strategi yang jauh lebih komprehensif yang terutama acceptable terkait dengan dinamika perkembangan politik yang cukup dinamis ya, karena pada saat yang bersamaan partai-partai selama ini yang tidak pernah diperhitungkan seperti Gerindra, perolehan suaranya juga cukup signifikan ya, bukan hanya di Pilpres, tapi di Pileg ya selisihnya dengan PDIP hanya sekitar 2%. Dulu Gerindra dengan PDIP kan bagaikan langit dan lubang sumur, sangat jauh, begitupun Mas Adi, dengan Golkar. Tapi kalau ngelihat dari rentetan momentumnya, Anda melihat memang ada peran Pak Jokowi kah di kasus ini? Ya,
Bagi saya memang repotnya hari ini untuk mengkonfirmasi apakah segala apa yang disampaikan oleh Effendi Simbolon, segala apa yang disampaikan oleh Bung Noel, oleh Joman, oleh Projo, itu atas konfirmasi dan hasil diskusi dengan Jokowi. Tapi kan setiap apapun yang diomongkan oleh orang-orang seperti Noel, Effendi Simbolon, dan para relawan politiknya, itu seakan-akan memang terkonfirmasi hasil dialog dan diskusi dengan Pak Jokowi. Kan itu yang kemudian menjadi repot, Mbak, untuk mengkonfirmasi. Jadi wajar kalau kemudian orang-orang seperti Guntur Romli dan mungkin Bung Seno akan mengatakan itu adalah bagian dari apa yang diinginkan oleh Jokowi. Bahkan kan ada salah satu elit PDIP yang mengatakan kok segitu rendahnya Effendi Simbolon hanya sekedar ingin jadi corongnya Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi bagi saya ini adalah babak lanjut dari perseteruan antara PDIP dengan Jokowi. Jadi kalau ada kritik ke Megawati, ada kritik ke Hasto, ada kritik ke PDIP, pasti ujung-ujungnya yang disalahkan dan dituding itu adalah Jokowi. Salah dan benarnya tentu orang seperti Bung Seno dan Bung Noel inilah yang tahu, Mbak. Kalau kita kan hanya melihat dari jauh, apapun argumen politiknya orang-orang seperti Effendi Simbolon, statementnya pasti tidak ramah dengan PDIP. Oke, kita tanya langsung ke Bung Noel. Bung Noel juga yang kemarin sempat disampaikan oleh PDIP bahwa kasus Hasto ini ya seakan-akan jadi pintu masuk untuk mengacak-acak PDIP. Anda setuju dengan hal itu? Enggak lah, jauh banget. Ini partai besar, masa harus kalah dengan kasus Hasto sih? Saya menilainya itu salah. Ya kasus Hasto lah, kasus PDIP, PDIP itu partai besar, partai ideologis, nggak mungkin bisa dikalahkan dengan satu persoalan perilaku seorang sekjen lah. Banyak kok ketua partai yang lain ditangkap, ketua umumnya partai tetap berjalan. PKS, Demokrat, P3, apa biasa aja tuh. Kok kenapa sekarang seakan-akan PDIP goyang? Jangan-jangan ideologi udah rapuh, ya kan jadi pertanyaan. Masa gara-gara seorang Hasto langsung goyang sih ideologinya. Dan saya punya keyakinan PDIP ini partai yang sangat ideologis, nggak akan goyah karena persoalan Hasto lah. Tinggal gini aja lah, Hasto udah yang terlalu lebay juga lah kan. Oke, kita minta tanggapannya Mas Seno. Mas Seno, singkat saja, silahkan tanggapi. Ya, yang pasti konsolidasi internal berjalan terus. Kita menerima dengan baik semua masukan dari luar, siapapun itu. Tetapi tentunya pada saat bicara tentang internal partai, kami punya mekanisme di situ. Nah, dalam konteks Ketua Umum Partai Bu Mega itu sudah ada mekanisme untuk membicarakan itu, yaitu di Rakernas yang lalu, yang sudah bulat permintaan dari pengurus di bawah bahwa kita meminta kesediaan Bu Mega untuk kembali menjadi Ketua Umum. Nah, nanti pembahasan terkait berbagai persoalan-persoalan partai yang harus kita hadapi lainnya, nanti tempat membahasnya ada di Kongres. Nah, ini satu persatu berjenjang. Jadi buat kami, kenapa kok kami menganggap ada suara-suara di luar yang mau mengganggu dan lain sebagainya sebagai angin lalu, ini bukan tanpa alasan. Karena kalau itu adalah bagian dari orang partai yang sudah lama berproses di PDI Perjuangan, harusnya tahu ada rule of the game, ada tempat bermainnya, dan itu sudah final. Itu saja, Mbak. Oke, baik. Bang Noel, Ketua Umum Jokowi Mania, Mas Adi Praetno, pengamat politik, dan Mas Seno Bagaskoro, politisi PDI Perjuangan. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih, Mbak. Om Noel, Mas Adi.